Lihat, maka sesungguhnya anak itu adalah rezeki dari Allah. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka kami yang ngasih, kata Allah. Wa iyyakum. Makan kamu aja kami yang ngasih. Makan kamu aja bapaknya ibunya aku yang ngasih, kata Allah. Kok takut engkau anakmu tak makan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Arman beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan hidup. Pak Kiai, mohon maaf saya duduk di atas, jamaah juga semuanya. Tadi Pak Kiai ada menyebut sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah ke Madinah, hijrah namanya. Sampai di Madinah tidak ada benda yang bisa dibawa pindah, badan saja selamat sampai ke Madinah sudah syukur. Sampai di Madinah dia mulai bisnis dagang. Begitu dia dagang akhirnya berhasil. Suatu hari Nabi melihat tangannya atharis sufra, ada bekas kuning-kuning. Bekas-bekas kuning itu biasanya kalau kena minyak za'faran. Orang Arab menyebutnya za'faran, karena orang kita susah nyebut za'faran, zafran. Bunga warna kuning. Sekarang orang minumnya macam minum benang aja, satu lembar. Itu parfum wangi biasa dipakai orang akad nikah, kena tangan kuning-kuning. Kalau kita pakai daun pacar. Lalu Nabi nanya, itu tanganmu kenapa kuning-kuning? Kamu menikah? Kata Abdurrahman bin Auf, iya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Jangan diam-diam, buatlah aulim walimah walau bisyatin, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Buatlah walimah, bahasa Arabnya walimah. Kalau kami di Sumatera kenduri, kalau di Jawa selamatan. Kenapa disebut selamatan? Supaya selamat-selamat. Itu dari bahasa Arab juga. Allahumma inna nas'aluka selamatan, salamatan fiddin, selamat dalam agama, supaya jangan sampai anak cucu murtad, supaya tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi disebut selamatan, kenduri, walimah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong satu kambing. Kok digunakan kata walaupun? Karena orang Arab kalau motong kambing itu undangannya 10. Kita 1 RW. Orang Arab kalau onta kambing itu 10 orang. Maksud Nabi, kendurilah walaupun undangannya hanya cuman 10 orang. Itu maksudnya aulim walau bisyatin. Jangan diam-diam. Itulah makna ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah itu ceritakan.
Bukan maksudnya cerita nikmat, bukan itu maksudnya. Ada nikmat Allah berbagi. Abdurrahman bin Auf dapat nikmat Allah, bisnisnya lancar, menikah dia, diam-diam Nabi marah. Aulim walau bisyatin. Umumkan, potong kambing walaupun hanya seekor. Zaman dulu kalau mengumumkan itu pasti motong kambing. Sekarang bisa diumumkan tanpa motong kambing, berkat adanya Facebook dan Instagram. Cukup share aja foto, selesai. Tapi kurang aulim walau bisyatinnya, tidak dapat la in syakartum la azidannakum. Menikah walimah, dapat kabar gembira bahwa positif. Itulah satu-satunya orang yang suka positif. Lain daripada itu nggak mau positif. Razia BNN, apa yang diharapkan orang? Negatif. Rapid test negatif. Tes swab negatif. Tapi kalau yang satu ini positif. Begitu dapat kabar positif, bersyukur lagi kepada Allah, karena begitu susahnya orang dapat anak. Tidak satu dua jamaah yang datang ke saya minta doakan Pak Ustadz, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. Baca Al-Fatihah. Kenapa kamu belum punya anak? Belum nikah. Nikah dulu. Sulit nggak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perempuan maaf? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa orang menikah lama tidak punya anak? Allah cuma ingin melihat engkau menangis di tengah malam meneteskan air mata. Ya Rabb, Allah suka melihat kau berdoa. Allah itu suka melihat kita berdoa syisa'a na'lih, walaupun hanya mengadukan tali sendalnya putus. Allah suka melihat kita berdoa. Putus tali sendal, ya Allah gantilah sendal yang baru. Ya Allah, suka Allah melihat kita berdoa. Allah yang nyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, mintalah padaku. Makanya tiap hari 17 kali kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya walimah yang kedua adalah ketika mendapatkan berita kehamilan. Sekarang banyak orang menikah nggak mau hamil, disuntik biar supaya jangan hamil. Akhirnya nggak hamil. Diperiksa sama SPOG, spesialis kandungan, rupanya disuntikkan bahan kimia ke dalam, kering itu rahim, tak hamil. Tak satu dua. Oleh sebab itu tujuan dari pernikahan adalah supaya mendapatkan anak yang soleh. Aku, kata Nabi SAW, di padang mahsyar nanti bangga, mukasirum bikum, aku bangga dengan kalian. Kenapa? Bainal umam, karena di antara umat-umat yang lain, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, yang paling ramai adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajul walud al-wadud. Tazawwajul walud al-wadud. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Al-wadud, penyayang. Walud, subur. Subur maksudnya banyak anak. Al-wadud, penyayang. Anaknya banyak tapi sayang. Ada anak satu, telinga hilang sebelah. Bagaimana kita bisa tahu dia ini subur, Pak Ustadz? Memangnya ada tes drive? Keceplosan. Dari mana tahu kalau laki-laki mau nikah bahwa perempuan itu subur? Lihat keluarganya, emaknya, neneknya, adiknya, kakaknya. Tapi jangan gara-gara ini yang anak 1, 2, saya mau cari yang al-walud. Al-walud bukan itu maksudnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari mulai awal, lalu kemudian setelah punya anak. Saya iri sama teman saya, Pak Ustadz, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Kamu? Itulah, saya sudah 10 tahun belum. Tetangga saya nikah Januari, Maret punya. Itu tidak perlu iri. Itu perbuatan maksiat, dosa. Justru kita bersyukur, alhamdulillah, selamat kita dari perbuatan maksiat. Maka sesungguhnya anak itu adalah rezeki dari Allah. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka kami yang ngasih, kata Allah. Wa iyyakum. Makan kamu aja kami yang ngasih. Makan kamu aja bapaknya ibunya aku yang ngasih, kata Allah. Kok takut engkau anakmu tak makan? Dulu mereka anak itu lahir dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang lebih sadis lagi. Belum lahir udah dibunuhnya. Aborsi. Makan nenas 4 biji. Biar anak itu gugur. Gugur sama emaknya sekalian. Disuruh makan ragi, keluar gumpal-gumpal macam tapai. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dalam Islam dijaga. Orang yang menggugurkan kandungan, aborsi, hukumannya hukuman mati. Karena dia membunuh. Walaupun belum ditiupkan roh. Katanya ditiupkan roh itu Pak Ustadz 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. 120 hari. Bagaimana kalau baru 30 hari? Boleh digugurkan? Enggak boleh. Tapi belum ditiupkan roh. Memang belum ditiupkan, tapi dia sudah siap menunggu tiupan roh. Enggak boleh aborsi dalam Islam. Kecuali pilihannya dua. Menurut dokter yang amanah, yang takut pada Allah, kalau kehamilan ini dilanjutkan, ibunya beribu maaf, resiko tertinggi, namanya Resti, resiko tinggi. Mohon maaf kalau kebetulan ada ibu nama Resti. Resiko tinggi. Kalau kehamilan ini dilanjutkan, ibunya mati. Nggak boleh pilih mati. Saat itu pilih mudarat yang teringan, aborsi. Tapi keputusannya itu harus dokter dan ulama, dokter yang amanah, ulama yang takut pada Allah. Bapak, setelah kami periksa ini ternyata pilihannya dua. Kalau kehamilan dilanjutkan, ibunya bisa mati meninggal dunia. Ini mesti pilihannya dua, aborsi atau mati. Gimana Pak? Pilih mati aja lah. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makanya kalau ada yang selamatan saat kehamilan, sesungguhnya itu adalah ingin anaknya selamat, ibunya selamat. Lahir anak dikasih nama Selamat karena dia selamat. Perempuan Salma, Salamatun, selamat. Nah, karena lama di Inggris, congratulations, selamat. Yang penting nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Selesai walimah yang kedua. Lalu kemudian walimah yang ketiga. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kita nggak ada uang, lalu kita pinjam duit ke orang, orang nggak percaya dengan kita gadaikan surat tanah. Nanti setelah ada uang penebusnya, kita tebus atau kita biarkan? Kita tebus, orang punya kita, nanti diambil orang. Begitu juga anak itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Potongkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Walimah yang ketiga. Walimah pertama nikah, jangan diam-diam. Walimah yang kedua, kamu nikah kenapa diam-diam? Yang ketiga Pak Ustaz. Oh iya benar. Yang kedua saat syukur ada diberi Allah karunia anak. Yang ketiga saat anak lahir dengan selamat, maka potongkan kambing hari ke-7.
Nggak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 sibuk pulang kampung, hari ke-21. Hari ke-21 belum bisa karena gaji terlambat akibat Covid. Nggak usah lihat kalender lagi. Mau sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Bahkan bapak ibu yang dulu kecil belum akikah, sekarang baru ada uang, boleh akikah sekarang. Yang belum akikah ini besok pagi beli kambing, besok malam kalau Pak Arman setuju kami datang. Tapi hanya akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Jangan minta ganti nama. Yuhlaku, cukur rambutnya. Karena rambut selama di dalam tadi bercampur-campur dengan darah, nifas kotor, dicukur bersih, rambutnya ditimbang seberat perak. Itu yang diperintahkan Nabi kepada anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah bernama Sayyidina Al-Hasan. Cukur rambut Hasan, timbang setimbang perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Jadi kalau berat rambut anaknya 10 gram, sedekah 700.000. Tapi Pak Ustadz ada yang ngasih tahu emas. Yang ngasih tahu emas itu dalilnya qiyas. Boleh dipakai yang rendah, dinaikkan ke tinggi boleh. Nabi nyuruh perak dinaikkan ke emas boleh. Yang nggak boleh itu emas diturunkan ke perak, itu nggak boleh. Nabi nyuruh perak dinaikkan jadi emas boleh. Kamu kemarin waktu anaknya lahir ditimbang rambutnya, iya, pakai emas apa pakai perak? Pakai emas dong. Berapa beratnya? 1 gram. Upin-ipin. Tinggal lahir. Mau gaya pakai emas, anak lahir gondrong. Gitu ditimbang setengah kilo. Rambutnya aja itu. Oleh sebab itu Islam ini tidak memberatkan. Pakai perak saja. Lalu kemudian ya tasaddaqu biha, uangnya sedekah. Jadi kalau kita urutkan dari 3 walimah ini, walimah nikah, syukuran hamil, walimah saat anak lahir, maka ketiga-tiganya ini nampaknya berbeda. Ini saat bertemu laki-laki dan perempuan, ini saat bertemu sel telur dengan ovum dengan sperma, maaf, dan ini adalah saat anak bertemu dengan dunia. Tapi substansi dari yang tiga-tiga ini sama. Isi dari walimah itu adalah sodakoh. Oleh sebab itu sodakoh ini sebetulnya yang diajarkan. Sebelum anak sholat, ajarkan sodakoh. Belum nampak lagi anaknya, belum hamil lagi, sudah diajarkan sodakoh. Seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi rajin bersodakoh lebih disukai Allah daripada orang yang banyak ibadah, rajin tahajud, rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, pelitnya minta ampun. Ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Siapa itu orang yang menang? Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menang adalah orang yang selamat dari sifat bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, dan seterusnya. Nasabnya saya kurang hafal. Oleh sebab itu maka termasuk kita malam ini adalah bagian dari sedekah. Jadi yang susah menjelaskannya. Tadi acara apa? Waduh, lupa nanya. Sedekah.